Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama, pagi yang berbahagia ini tidak ada kata yang pantas kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat berupa hidayah, inayah, karunia, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental, kita berada di Masjid Baitul Arqam ini dalam keadaan yang sehat walafiat insya Allah. Sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada seseorang yang luar biasa, seseorang yang telah memberikan kita kesempatan untuk merasakan dinul Islam, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, beserta sahabat, tabi'ut tabi'in yang telah memberikan kita pengetahuan, contoh dan perjuangan Islam yang hari ini kita rasakan bersama-sama begitu indah, begitu damai dan begitu tentram. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah, ikutnya mana Pak ini? Karangbilang ya, Karangbilang. Yang saya hormati pimpinan ranting Kedurus, takmir masjid, ibunda dari Aisyah, dan yang berbahagia jamaah masjid Baitul Arqam Kedurus Surabaya. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan saya dengan panjenengan sedoyo dan nantinya bisa menjadi keluarga yang nanti insya Allah kalau kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Rasulnya, suatu saat kita akan dipertemukan kembali di jannahnya, di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk datang ke Kedurus. Alhamdulillah, saya selaku orang yang suka jalan-jalan dan suka berorganisasi, menjadi hal yang sangat senang, sangat kami rindukan untuk bisa bersilaturahim, apalagi silaturahim yang sedemikian rupa. Insya Allah kita semua dalam majelis ini adalah majelis kebaikan, dan kebaikan itu insya Allah akan membersamai kita dalam doa-doa. Saya hadir dari Lamongan. Alhamdulillah, kalau Lamongan saya itu Lamongan yang utara sana, pantai utara sana, Paciran masih masuk lagi ke selatan, itu namanya Kecamatan Solokuro. Ada Pak Mutakin ya tadi ya. Siapa? Pak Makin ya, Pak Makin juga asli Solokuro. Ya, ternyata kenal dengan bapak saya juga. Jadi saya asli Tenggulun namanya, Desa Tenggulun Solokuro. Memang waktu-waktu itu Tenggulun Solokuro itu jadi perhatian dunia, sampai Lamongan juga menjadi perhatian dunia waktu itu. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit berdiskusi, sedikit mengingatkan ya. Kalau memberikan ilmu itu saya kira kok ilmu saya itu masih sangat jauh dari Bapak Ibu sekalian. Mengingatkan kembali kepada
indahnya agama Islam, agama yang kita peluk, agama yang kita sanjung-sanjung, agama yang insya Allah akan mengantarkan kita kepada husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian, kalau berkenalan lebih jauh nanti insya Allah setelah kegiatan ini ada ramah tamah, sehingga kita akan banyak ngobrol tentang masalah-masalah perkenalan dan seterusnya, dan mudah-mudahan seperti harapan saya di awal, setelah pertemuan ini harapannya Afan ini menjadi keluarga besar dari warga Kedurus dan sekitarnya. Jadi suatu saat nanti ketika berkunjung lagi ke sini, kita sudah tidak menjadi orang asing, tapi menjadi keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pula ketika Bapak Ibu sekalian ke Lamongan, itu adalah bagian dari tugas saya untuk menghormati tamu, begitu. Hadirin rahimakumullah, jadi untuk mengawali kajian kita pada hari ini, kita perlu ingat bahwa kita ini adalah seorang manusia, dan manusia itu sesuai dengan surat At-Tin ya, surat At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya makhluk. Di beberapa kesempatan, terutama di kalangan muda, kami mengingatkan kembali bahwa manusia itu sangat sempurna. Secara fisik kita diberikan akal, otak yang begitu mulia, ada otak kanan, otak kiri, otak depan, otak belakang, dan memiliki fungsinya masing-masing. Secara fisik kita diberikan kesempatan untuk bisa berjalan, untuk bisa melihat, dan berjalan kita itu tegak lurus. Artinya kita itu manusia, kita itu makhluk Allah yang diberikan jalan tegak lurus, dan itulah kesempurnaan kita. Ya mudah-mudahan ada satu dua dari keluarga kita yang belum memiliki kesempurnaan, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahir cuer ya, lahir cuer menangis, itu manusia itu sudah diciptakan menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi khalifah. Jadi sudah diciptakan secara sempurna, wujud yang sempurna, organ tubuh yang sempurna, kemudian lahir cuer menjadi khalifah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah ini siapa? Khalifah itu adalah pemimpin. Khalifah itu adalah pengatur dalam segala manajemen. Ini khalifah. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama kali diberikan apa ya? Berdiskusi ya dengan siapa? Berdiskusi dengan malaikat. Allah Subhanahu wa taala berdiskusi dengan malaikat itu karena akan menjadikan, akan menciptakan orang atau makhluk yang namanya manusia itu pertama kali yang menentang adalah siapa? Malaikat. Malaikat menyampaikan kepada Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu dari manusia? Padahal manusia itu tempatnya apa? Cerai berai, tumpah darah dan seterusnya. Itu malaikat. Tapi dengan diciptakannya Adam mampu menjadi orang, mampu menjadi makhluk yang waktu itu diberikan kompetisi oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh menyebutkan barang-barang yang waktu itu ada di surga,
Nabi Adam berhasil mengalahkan malaikat dan mengalahkan siapa yang kedua? Setan atau jin. Lalu makhluk yang kedua yang menentang kita, manusia ini menjadi pemimpin, yaitu yang kedua adalah iblis. Jin itu ya. Sampai hari ini, karena waktu itu di surga pun iblis ini tidak mau tunduk kepada manusia. Tunduk itu artinya hanya hormat. Menghormati itu belum tentu artinya menyembah. Jadi waktu itu iblis ini tidak mau hormat kepada manusia, tidak mau hormat kepada Adam. Akhirnya iblis ini dikeluarkan dari surga, dikirim untuk menjadi bagian yang akan mengganggu umat Islam dalam menjalankan ibadah-ibadah dan sampai hari ini. Nah, kemudian setelah menjadi makhluk yang sempurna, menjadi khalifah, lalu apa yang harus kita lakukan untuk membalas keistimewaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanggungjawaban kita apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi manusia intinya begini, saya akan membuat sebuah perjalanan hidup, dan perjalanan hidup itu merupakan pertanggungjawaban kita kepada Allah. Yang pertama, kita menjadi manusia itu apa? Untuk beribadah kepada Allah. Udah, kita lahir, kita menjadi manusia. Kalau kita dalam persimpangan, berarti kita apa? Beribadah. Caranya bagaimana? Dalam Al-Baqarah ayat kedua, apa adik? Hafal? Al-Baqarah ayat kedua. Ayat pertama alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sudah. Kalau kita dalam posisi bimbang, dzalika utawi mengkono iku alkitabu iku kitab la raiba, ora ono keraguan. Tidak ada keraguan fihi ing dalam kitab. Sudah. Hudan kangge petunjuk lil muttaqin, kanggone wong takwa kabeh. Sudah. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan untuk membentengi ibadah-ibadah kita, ya sudah, kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lalu yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Ya, setelah menjadi beribadah-ibadah ini kan banyak ya, ada ibadah mahdho, ibadah ghairu mahdho. Lalu menjadi manusia yang bermanfaat. Sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Ahmad, khairun nas anfa'uhum linnas. Berarti manusia kalau sudah berinteraksi dengan manusia yang lain, ya harus bisa bermanfaat. Sekecil apapun manfaat. Mendoakan orang itu bagian dari manfaat. Menolong orang itu bagian dari manfaat. Kemudian yang ketiga, jika ada masalah, jika ada masalah dalam dunia ini, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah organisasi, entah itu masalah pribadi, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat An-Nisa ayat 59, dan jika kalian berselisih pendapat tentang satu masalah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang selanjutnya, jika ada musibah. Hadirin rahimakumullah, beberapa hari yang lalu Bapak Ibu merasakan ada gempa? Iya. Katanya di Surabaya ini rasanya lebih terasa daripada di Lamongan. Ada musibah banjir, ada musibah gunung meletus, ada musibah-musibah lainnya. Yang musibah itu bagian dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk menguji hambanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalat innallaha ma'as-sabirin. Nah, kalau ada masalah, kalau ada hal-hal yang menguji kita, ya, maka kita harus mengembalikan dan menjadikan sabar dan sholat itu sebagai apa? Sebagai penolong kita. Kok misalnya musibah itu berlarut-larut, lalu mengambil sesuatu dari kita yang diberikan oleh Allah, maka apa? Ya ayyuhalladzina amanu taquwa haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita harus tetap berjalan di relnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyimpang sedikit pun. Ketika masalah itu kemudian membuat kita jauh dari Allah, kemudian kita nanti mati itu dalam keadaan kafir atau non muslim, atau kita mencekutukan Allah, maka yang terjadi adalah kita akan tidak dianggap Allah sebagai umatnya, sebagai hambanya. Jadi intinya begitu Bapak Ibu sekalian. Kita beribadah, kita bermanfaat, lalu ketika ada masalah kita kembalikan, lalu ketika diambil sesuatu, apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari Allah, diberikan Allah kepada kita, maka kita akan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang kami hormati, jadi ketika kita membahas tentang masyarakat, kita membahas tentang kehidupan keluarga, di Muhammadiyah itu ada yang namanya tuntunan. Bukan hanya Muhammadiyah saja, tapi Islam itu memberikan tuntunan yang nyata. Apa itu tuntunannya? Tuntunannya kalau dalam buku itu disebut dengan ini Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya PHIWM, Panduan Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Panduan Hidup Islami Warga Muhammadiyah ini langsung diterbitkan oleh PP Muhammadiyah. Dan isinya di dalam PHIWM ini mengatur tentang kehidupan pribadi kita, mengatur tentang kehidupan berkeluarga kita, mengatur kehidupan bermasyarakat salah satunya. Kemudian banyak bermuamalah, berorganisasi, hingga juga mengatur bagaimana kita ini bisa bermanfaat di perjuangan bangsa dan negara. Lalu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya kalau ngomongkan masalah pribadi, ya, ngomongkan masalah pribadi itu tentu memiliki masalah masing-masing, memiliki potensi masing-masing. Seorang ibu dengan mendidik anak, seorang bapak mendidik anaknya, antara satu orang dengan orang lain pasti akan mengalami hal yang berbeda-beda. Nah, ini diatur. Jadi terkait dengan hal-hal yang saya sampaikan ini di dalam buku ini, untuk yang kehidupan pribadi, Muhammadiyah sudah menyampaikan terkait akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawi. Sehingga kalau kita menjadi warga Muhammadiyah harusnya sudah tahu terkait dengan pentingnya menjaga akhlak, menjaga adab, apalagi melakukan ibadah. Ibu sudah punya bukunya ini di rumahnya masing-masing? Belum ya. Nanti bagian dari ini takmir masjid nanti ya membagikan buku itu ya.
Amin. Mudah-mudahan takmir masjidnya dapat sumbangan dari ibu-ibu. Ibu-ibu nyumbang, nanti takmir masjid membelikan, gitu ya. Oke. Kita perlu kembali mengingat kira-kira waktu itu Rasulullah Muhammad SAW dalam sirah nabawiyah, ya, dalam sirah nabawiyah, kira-kira yang paling banyak dilakoni oleh Nabi Muhammad ini itu apa, Bu? Duduk-duduk di masjid saja, di mimbar saja, atau di mana? Yang paling sering adalah Nabi Muhammad itu berperang. Kalau misalnya kita dihadapkan dengan waktu itu, kira-kira abot atau berat? Berat ya. Ada di lain perang ya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan yang namanya perang, ini dakwah ya. Dakwah secara terang-terangan, itu ada satu kaum, ada satu bangsa namanya kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu berada di sekitar Mekah. Di sekelilingnya Ka'bah itu dipenuhi dengan kaum Quraisy. Ada yang menamakan kaum Quraisy ini adalah Bani Quraisy. Bani Quraisy itu sebenarnya adalah bagian dari Rasulullah, bagian dari Nabi Muhammad. Jadi Pak Quraisy, nah, waktu itu ada namanya Pak Quraisy, Abu Quraisy, itu adalah Nabi Muhammad SAW itu keturunan yang ke-12. Keturunan yang ke-12, kemudian rata-rata orang Quraisy itu mereka adalah pedagang. Apa yang diperdagangkan? Jadi sebagai perantara, jadi di sisi timur itu ada namanya negara Sam, kemudian di sisi barat itu ada namanya negara sekarang itu dikenal dengan negara Yunani atau Yaman itu ya, negara Yaman. Nah, kaum Quraisy ini berkongsi untuk membuat perdagangan. Awal-awalnya perdagangan itu mereka memanfaatkan yang namanya orang-orang yang berziarah ke Mekah waktu itu. Ini belum ada yang namanya umroh seperti hari ini, belum ada haji yang seperti hari ini, karena ini masa awal-awal Nabi Muhammad berdakwah. Lalu di sebuah ini menjelang hajian waktu itu, Rasulullah SAW itu ditentang oleh kaum Quraisy. Suatu hari ada pertemuan di rumahnya Al-Walid, ya, di rumahnya Al-Walid. Ada beberapa orang yang menyampaikan, ayo kita bekerja sama untuk bagaimana agar Nabi atau waktu itu Muhammad ini tidak melakukan dakwah. Lalu Walid ini menyampaikan kepada orang-orang, kira-kira fitnah apa yang bisa kita berikan kepada Muhammad agar Muhammad ini tidak melakukan dakwah. Yang pertama, ada usulan bahwa Muhammad ini kita anggap aja sebagai dukun. Kita bagikan informasi, kita isukan. Nah, sekarang kan isu ya. Kita isukan bahwa Muhammad ini adalah dukun. Muhammad diisukan menjadi dukun. Walid tidak setuju. Ini Walid bukan Walid yang di TikTok itu ya, Bu ya. Jadi ini Al-Walid ini bagian dari keluarga Quraisy waktu itu. Jadi Al-Walid ini tidak setuju. Jangan. Saya lihat Muhammad itu tidak menggunakan mantra-mantra. Muhammad ini tidak menggunakan mantra, tidak menggunakan syair-syair. Jangan, tidak. Lalu ada usulan lain. Usulan yang kedua, kita katakan saja Nabi Muhammad ini seorang yang gila.
Lalu Walid menyampaikan lagi, jangan. Al-Walid tidak setuju karena Rasulullah waktu itu tidak pernah menangis-nangis di jalan-jalan, tidak pernah tersenyum-senyum di jalan-jalan, tidak pernah melakukan hal yang tidak terkontrol di jalan-jalan. Lalu apa? Yang lainnya ngomong, kita anggap saja Muhammad ini sebagai penyair. Lalu Al-Walid tidak setuju lagi. Karena apa? Karena waktu itu Bani Quraisy itu tahu bahwa syair itu ada 1, 2, 3, dan Rasulullah Muhammad itu tidak pernah membunyikan syair-syair itu. Nah, akhirnya yang lain, karena Al-Walid ini tidak pernah setuju, akhirnya yang lain menyampaikan. Terus menurutmu apa Al-Walid kalau kamu tidak setuju semua itu? Kita anggap Muhammad itu adalah seorang penyihir. Kenapa penyihir? Karena Muhammad waktu itu ketika menyampaikan ke orang lain dengan bahasanya yang cukup manis, Pak, dengan bahasanya yang sangat tegas, Bu, itu menjadikan seseorang yang mendengar itu lupa dengan orang tuanya. Kenapa lupa dengan orang tuanya? Anak lupa kepada orang tuanya, orang tua lupa kepada anaknya. Karena yang disampaikan oleh Muhammad waktu itu adalah kebaikan. Jadi seorang ayah itu meninggalkan anaknya karena anaknya tidak mau diajak kebaikan. Nah, makanya Rasulullah waktu itu difitnah menjadi seorang penyihir. Bisa menyihir sehingga tadi itu keluarga menjadi tidak keluarganya lagi. Karena sudah berhijrah. Jadi itu. Nah, kemudian suatu hari waktunya hajian, waktu haji, musim haji kalau sekarang kita kenal, Rasulullah itu menemui kemana-mana itu menemui orang-orang Muslim waktu itu, menyampaikan kebenaran Islam, menyampaikan dakwah dan seterusnya. Tapi Abu Lahab, ya Abu Lahab ini siapa, Pak? Pamannya Nabi Muhammad, itu membuntuti Nabi Muhammad, membuntuti di belakang dan menyampaikan bahwa jangan percaya, tadi yang menemui kamu itu adalah penyihir. Nah, itu dipelopori oleh Abu Lahab. Hal ini, cerita ini sama dengan siapa Bapak Ibu? Sama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu itu ketika membuat sekolahan sendiri. Yang sekolah itu ada bangkunya, ada kursinya. Katanya kursi itu bagian dari apa? Kafir. Ini buatan orang-orang kafir ini. Makanya Nabi Muhammad dikafirkan. Nabi Muhammad, Ahmad Dahlan ya. Ahmad Dahlan ini dikafirkan. Karena waktu itu kiai-kiai itu belum ada yang mengenal itu. Adanya hanya halaqah, adanya hanya pertemuan di masjid. Tidak ada yang menggunakan yang namanya bangku dan kursi. Maka Ahmad Dahlan disebut sebagai kiai kafir. Ternyata dua tokoh yang kita kenal, mbah-mbah buyut kita waktu itu adalah pernah dicap kafir, pernah difitnah yang tidak-tidak. Nah, ini adalah bagian perjuangan kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi terkait dengan menyingkap bagaimana kehidupan bermasyarakat ini, dalam surat Al-Qur'an Al-Hujurat ya, Al-Hujurat ini untuk ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alna su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kita semua sudah mengenal ayat ini. Bahkan sebagian dari kita sudah hafal ayat ini dan menjadi hal yang selalu diingatkan, selalu dinaungkan di mana-mana. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki.
Laki-laki, ada perempuan. Ada perempuan, ada laki-laki. Kemudian kami jadikan kalian semua itu berbangsa. Jadi kita yakini semua bahwa yang pertama kali yang hadirnya manusia itu siapa Bapak Ibu? Nabi Adam. Nabi Adam, Siti Hawa menikah, kemudian mempunyai banyak anak, dan anak itu menjadi berbangsa-bangsa. Satu orang dengan orang lain bersatu padu dengan yang lain, itu namanya bangsa. Kalau satu orang namanya individu, kayak banyak orang adalah masyarakat. Dan kita dituntut untuk bermasyarakat. Bapak Ibu lihat ada orang-orang sekarang yang masih suka sendiri. Ada kira-kira? Kalau di Surabaya sih sudah nggak ada ya. Tapi kalau di luar-luar sana itu masih banyak orang yang ingin hanya sendirian saja. Kalau menurut anak-anak zaman saat ini, manusia itu zon politikon, makhluk sosial. Jadi manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Saya kebetulan Bapak Ibu sekalian itu mengajar di UMLA, Universitas Muhammadiyah Lamongan. Itu mata kuliah yang saya ajar adalah Pancasila. Pancasila itu kalau kita telusuri ya bagian dari semuanya tertuang dalam Al-Quran. Ketika saya menanya mahasiswa yang rata-rata itu Gen Z ya, sekarang namanya ya Gen Z, usia sekitar berapa ya, 17 tahun sampai dengan 25 tahun itu rata-rata sudah tidak mengenal keluarga tetangga kanan kirinya. Ten mriki wonten? Mboten enten nggih. Wonten, Pak? Jadi begini, hidup bermasyarakat itu saling bermanfaat dan saling memanfaatkan. Memanfaatkan di sini bukan memanfaatkan dalam kategori negatif, tapi paling tidak keluarga ini mengenal keluarga yang lain sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan belakang. Tapi anak-anak zaman now yang dikatakan dengan Gen Z ini, generasi Z ini, itu sudah lupa dengan itu. Makanya tugas kita sebagai seorang orang tua itu harus paling tidak mengenalkan atau mengenalkan saudara-saudaranya, mengenalkan keluarganya, baik itu keluarga jauh maupun keluarga dekat. Nah, ini menjadi tantangan besar kita semua dalam hubungan kita dengan masyarakat. Hubungan kita itu yang pertama memang hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua adalah hablum minan nas, sesama manusia. Makanya ada yang disebut dengan masyarakat, ada yang disebut dengan bangsa, ada yang disebut dengan negeri. Ini adalah bagian dari bermasyarakat atau hablum minan nas. Itu. Lalu Bapak Ibu sekalian, dari ayat yang tadi saya bacakan di depan tadi, dalam sebuah tafsir ini saya cari dari tafsirnya Ibnu Katsir. Allah memberikan manusia, mereka diciptakan dari satu sumber yang sama. Sumbernya adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan itu yang pertama, dari sumber yang sama. Kemudian diciptakan bagimu pasangan. Ya, Mas, mana ada Mas ya? Yang belum nikah ya berarti belum ketemu pasangannya. Mbak-mbak NA yang belum menikah berarti belum ketemu pasangannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita untuk berpasangan.
Lalu yang kedua, dalam tafsir Ibnu Katsir ini menanggapi tentang Al-Hujarat ayat 13 ini, yang pertama kita harus selalu mengingat bahwa kita itu dari tanah dan akan kembali ke tanah. Al-Hujurat ini menyampaikan bahwa setinggi apapun, ini tafsirnya Ibnu Katsir menyampaikan seperti itu, setinggi apapun kamu mencapai cita-citamu, setinggi apapun kamu terbang jauh dari negerimu atau dari posisi nyamanmu, ingatlah bahwa kamu itu berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Lalu yang kedua, melarang untuk saling menghina dan merendahkan. Ini nanti bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Bu, Pak, kita kira-kira kalau melihat ke bawah, bukan ke karpet ya, tapi kondisi ekonomi di bawah kita kira-kira masih ada? Masih banyak. Kira-kira kalau kita melihat ke atas, ada atau tidak yang kondisi ekonominya lebih baik dari kita? Banyak. Berarti kita posisinya di tengah-tengah, ya tengah-tengah. Alhamdulillah di tengah-tengah. Dan insya Allah kalau kita saling menghormati, kalau kita saling menghargai, maka tidak ada yang namanya perseteruan di masyarakat. Kemudian yang ketiga, tidak ada orang satu dengan yang lain itu lebih mulia. Kecuali apa? Ayo, kecuali apa? Kecuali sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu nomor satu. Nomor satu yang membuat Allah suka pada kita itu adalah karena ketakwaan kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah sesungguhnya, ini hadis dari Abu Hurairah ya, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Jadi yang pertama takwa itu hubungannya dengan kita dengan Allah, hablum minallah. Tapi untuk hablum minan nas ini dipertegas oleh Abu Hurairah, yaitu amal perbuatan kita. Yang biasa berbuat baik, yang biasa berbuat dolim tentu akan berbeda. Ustadz, kapan hari saya melihat orang didolimi misalnya, ternyata yang didolimi ini ya tetap saja didolimi oleh orang-orang, dan orang-orang yang mendolimi ya tetap kaya misalnya. Kira-kira ada seperti itu Bapak Ibu sekalian? Berarti yang mendolimi dan tetap kaya dan tetap mulia di dunia ya, berarti orang itu sedang mendapat harta yang mengujinya menjadi apa? Orang-orang yang nanti akan diuji dengan hartanya. Kalau sudah diberikan harta dan selalu mendolimi orang lain, maka ya sudah, berarti dia adalah golongan orang-orang yang hanya mulia di dunia tapi tidak mulia di akhirat. Oke, hadirin rahimakumullah, ada beberapa contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian tertuang juga dalam tadi itu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang hidup bermasyarakat dengan baik dan benar? Yang pertama adalah
kita itu memiliki tugas berbuat baik dan dekat dengan tetangga. Kita semua tahu, apalagi kalau di sini ngapunten perumahan apa kampung? Kampung nggih, kampung. Ada hidup di perumahan itu yang kadang satu dengan yang lain tidak tahu. Tetangganya ini namanya siapa? Tiap hari itu pagi keluar dan malam hari baru masuk. Yang kenal itu malah ART-nya, saling ngobrol di depan komplek gitu ya. Nah, tapi ini adalah bagian penting dalam kita hidup bermasyarakat. Nggih ngapunten, mudah-mudahan tidak ada di kawasan Kedurus ini ya, seorang tetangga yang tidak kenal dengan tetangganya, seorang anak yang tidak kenal dengan teman mainnya di sebelah rumahnya, seorang ibu yang ketika keluar rumah itu tidak menyapa orang yang dia temui. Mudah-mudahan di Kedurus tidak ada, karena kampung itu relatif suka menyapa, ya, suka melakukan interaksi. Ya, salah satu hal yang positif adalah pengajian-pengajian seperti ini. Jadi dalam ini ya hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Ini yang meriwayatkan Bukhari Muslim. Jadi kalau misalnya kita tidak kenal tetangga, ya kita tidak bisa berbuat baik. Contohnya apa? Ketika malam mau tidur, jenengan melihat pagar tetangga itu masih terbuka, ditutupkan. Itu bagian dari apa? Berbuat baik kepada tetangga. Ngapunten Bapak Ibu sekalian, naudzubillah, ketika terjadi sesuatu di rumah kita, yang menolong pertama kali siapa? Tetangga. Ketika ada anak kita sedang menangis sakit, ya naudzubillah ya, anak kita sedang menangis sakit, atau suami kita, suami ibu-ibu sekalian itu sakit, yang membantu pertama kali mengantarkan ke rumah sakit siapa? Tetangga. Nah, ini adalah bagian penting dalam kehidupan kita sekalian. Kemudian ada satu riwayat lagi dari Bukhari Muslim lagi, Rasulullah pernah bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, ini diulang sampai 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kemudian seorang sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Yang tidak beriman itu siapa? Kemudian Rasulullah menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Dipahami nggih Bu, Pak nggih? Jadi misalnya suatu saat jenengan nggak ada tukang, punya tukang di rumahnya. Suara tukang itu merdu atau berisik? Banyak berisiknya ya. Pamit dulu dengan tetangganya. Pak, Bu, besok ada tukang benerin pintu. Pak, Bu, besok saya mau ngebor. Pak, Bu, besok saya mau melakukan apa? Dikomunikasikan dan harus tahu jamnya ya. Kalau misalnya nukang jam 10 malam, ini gak umum ya, gak umum. Oke, ada sebuah cerita ini sudah umum sekali ya. Cerita ini cerita antara Rasulullah dengan tetangganya. Tetangganya ini kebetulan waktu itu belum muslim ya, tidak muslim. Tidak sama dengan Rasulullah, bahkan setiap hari tetangganya ini
selalu mengotori halaman depan rumahnya Rasulullah itu dengan apa? Kotoran. Dengan kotoran. Lalu suatu hari Rasulullah ini apa ya? Mencari, loh, kenapa ya di rumah saya kok bersih? Malah Rasulullah heran, kenapa ya di rumah saya ini kok tidak ada kotoran? Biasanya ada. Lalu ternyata dapat informasi bahwa tetangganya yang suka usik dengan Rasulullah itu dalam kondisi sakit. Kemudian Rasulullah dengan kelapangan hatinya itu menjenguk orang yang biasa menyakiti. Kemudian orang yang tadi itu dia jenguk itu menyampaikan keheranan. Ya Muhammad, kenapa engkau yang selalu aku sakiti, kenapa hari ini datang menjengukku? Bahkan riwayat-riwayat lain menyampaikan bahwa Rasulullah mendoakan orang yang sedang sakit itu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Nggih, ngapunten, naudzubillah, mudah-mudahan tidak ada di sini. Ada yang tetangganya sering apa Bu? Sering ngerasani ada? Tidak ada ya, di Kedurus tidak ada pokoknya. Kemudian ada tetangga yang sering bikin gaduh dan seterusnya, mudah-mudahan tidak ada di sini. Itu kalau menurut Rasulullah Muhammad SAW, kita harus mendoakan agar beliau berbuat yang baik. Ketika beliau sakit, kita harus menjenguknya. Ketika beliau sedang ditimpa masalah, kita harus membantunya. Nah, ini cerita yang diceritakan oleh banyak orang, banyak guru, banyak ustadz di beberapa kesempatan. Rasulullah saja orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala masih melakukan hal-hal yang seperti ini. Apalagi kita. Apalagi kita. Makanya kita harus lebih baik, lebih mengintrospeksi diri kita sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kita mampu untuk lebih baik juga dari kita. Kemudian yang kedua, nah ini Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya tanya, ada ndak orang di bawah kita secara ekonomi? Ada. Jadi tugas kita selaku orang Islam, tugas kita selaku seorang muslim dan muslimah, ketika ada tetangga kita, masyarakat kita yang fakir, miskin dan anak yatim, kita harus menjadi penolong. Di Muhammadiyah itu punya yang namanya apa Pak Bu? Lazismu. Lazismu itu begini. Ya alhamdulillah waktu itu di Lamongan belum ada lazismu. Kami ini bagian dari yang mengawali lazismu di Lamongan. Lazismu itu kalau jenengan bawa uang 1.000 jenengan infakkan, jenengan sodakokan, jenengan zakatkan kepada orang lain. Kalau 1.000 itu kita berikan kepada orang lain, maka orang lain dapat berapa Bu? 1.000 sama. Tapi konsep lazismu, ketika Bapak Ibu sekalian nyumbang 10.000 untuk kasus tertentu misalnya bencana alam dan lain-lain, maka orang lain itu tidak hanya dapat 10.000, tapi dapat dari orang-orang lain yang sama memberikan. Ini konsepnya lazismu. Dan suatu saat misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sekitar rumah panjenengan sedoyo, maka lazismu akan memberikan lebih dari 10.000 juga. Ini konsepnya lazismu.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memuliakan anak yatim, kemudian fakir miskin itu sudah tertuang di banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an. Hadis-hadisnya sudah banyak dan rata-rata sahih. Ya, rata-rata sahih. Kalau kita ingat Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mengajarkan anak-anaknya atau murid-muridnya waktu itu ada surat apa, Bu? Al-Maun. Al-Maun itu satu semester sendiri. Al-Maun itu satu semester sendiri. Adik, ada yang hafal Al-Maun, adik? Ada ya? Al-Maun ini bagian penting dalam diri kita. Coba saya bacakan. Celakalah, ini terakhir ya, ayat terakhir ya. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu orang-orang yang lalai akan sholatnya. Lalai akan sholatnya itu apa? Ya, yang tidak memberikan makan kepada orang fakir dan miskin. Sudah. Berarti ya naudzubillah ya, ketika kita mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lupa dengan saudara kita sesama muslim. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita disuruh untuk berdoa, ada doa yang harus kita panjatkan kepada muslim yang lain. Nah, ini. Jadi anak yatim, fakir miskin, hak mereka banyak. Bahkan harta yang kita peroleh itu adalah ada sebagian untuk haknya orang lain. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah cerita dari Rasulullah SAW. Jadi waktu itu ketika hari raya Idul Fitri, Rasulullah berjalan ke tempat sholat, lalu pulang dan menyaksikan ada seorang anak kecil yang menangis dengan pakaian lusuh. Sedangkan hari itu adalah hari Idul Fitri yang rata-rata sebagian besar anak kecil itu menggunakan pakaian baru, pakaian bersih. Lalu Rasulullah menanyakan kepada anak ini. Anak ini tidak tahu yang menanya adalah Rasulullah. Dia ditanya, "Anak kecil, kamu di sini kenapa kok menangis? Kenapa pakaianmu seperti ini?" Anak kecil itu menjawab, "Hai Bapak, orang tuaku ikut Rasulullah berjihad. Kemudian meninggal, syahid. Ibuku menikah lagi dengan seseorang dan saya ditelantarkan." Loh, kenapa ini cedor-cedor ini? Ini teknologi. Cedor-cedor. Jadi seorang anak ini menyampaikan seperti itu. Lalu Nabi Muhammad SAW membalas anak itu seperti ini. "Hai anak kecil, pulanglah ikut bersamaku. Jadikan jadikan istriku," kata Rasulullah waktu itu, "istriku sebagai ibumu, anak-anakku sebagai saudaramu." Nah, barulah dia paham ternyata itu adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu ikut, dan kemudian hari bertemu dengan teman-temannya yang lain, dia menyampaikan bahwa pakaiannya dan lain sebagainya itu adalah diberikan oleh ayahnya, dan ayahnya bernama Muhammad. Lalu ketika Rasulullah tiada, anak ini kemudian diasuh oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itulah kemuliaan kita sebagai orang-orang yang mampu untuk mendidik dan menafkahi anak yatim. Oke, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang
selanjutnya itu adalah menghargai perbedaan. Pak, Bu, kira-kira di Kedurus ini semuanya warga Muhammadiyah atau tidak? Tidak. Semuanya umat muslim atau tidak? Tidak. Kalau dalam ilmu Pancasila itu menyampaikan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini adalah Tuhan kita masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku juga agamaku. Nah, perbedaan-perbedaan ini pasti akan ada. Perbedaan-perbedaan ini pasti akan terjadi dimanapun. Bahkan kita sesama umat muslim pasti akan berbeda dengan muslim yang lain. Apalagi perbedaan itu adalah perbedaan keyakinan. Nah, bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ini bagian dari tuntunan kita menjadi warga yang berbeda-beda tapi tetap menjaga yang namanya ibadah. Bu, saya tanya sekarang, kalau ada tetangga itu non muslim, ketika terjadi sesuatu di rumahnya, kira-kira kita haram untuk membantunya atau tidak? Tidak. Pak, misalnya gotong royong, terus sebagian orang yang ikut gotong royong itu misalnya non muslim, kira-kira kita menjauhi atau mendekatinya? Mendekatinya. Jadi kalau misalnya Rasulullah itu ketika hijrah, Rasulullah itu hijrah dari mana, Bu? Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah? Mekah ke Madinah. Mekah ke Madinah ini ya banyak orang yang ditemui Rasulullah. Ada yang Islam tapi Islamnya masih awal-awal. Ada yang kafir dan kafir itu membenci Islam. Makanya kemudian kita kenal apa, Pak? Kalau di Indonesia itu ada yang namanya Piagam Jakarta, tapi kalau di sana waktu itu ada yang namanya Piagam Madinah. Itu bagian dari apa? Dari perbedaan. Jadi bagian dari perbedaan-perbedaan itu kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam apa? Yang namanya Piagam Madinah. Dan salah satu yang penting dalam Piagam Madinah itu, seorang Yahudi di Madinah tetap diberikan tempat untuk hidup di situ. Ini berarti kalau misalnya kita mayoritas muslim, maka ada bagian tempat untuk orang-orang yang lain. Seperti itu. Jadi ini bagian penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi ini yang terakhir, yang keempat. Tidak memandang strata sosial. Jadi Nabi Muhammad SAW, siapa Pak Bu? Budak yang pertama kali percaya kepada Nabi Muhammad itu siapa? Bilal namanya. Jadi Bilal itu budak, ya. Kalau sekarang tidak ada, Bu, ya, yang namanya budak. Budak itu waktu zaman Rasulullah itu masa-masa Islam awal-awal itu budak itu, kalau sekarang misalnya asisten rumah tangga, tidak seperti itu juga. Jadi dia entah itu kebaikan atau keburukan yang diperintahkan oleh majikannya itu harus taat. Nah, ini budak. Jadi cerita Bilal bin Rabah itu sedang menjadi budaknya
orang Arab yang cukup keras, dan waktu itu dia benci sekali dengan Islam. Namanya Umayyah. Umayyah ini mendengar bahwa Bilal ini mengikuti Rasulullah. Lalu Bilal ini ditelentangkan itu di apakan Bu? Bahasa Surabaya ya Pak? Dinglumahno ya. Dinglumahno, podo berarti sama Lamongan. Dinglumahno di atas pasir yang sangat panas, diterik matahari. Tidak diperbolehkan untuk kemana-mana. Itu bagian dari hukuman Bilal dari Umayyah karena Bilal percaya kepada Nabi Muhammad. Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq menawar untuk membebaskan Bilal. Membebaskan Bilal dari Umayyah berapapun akan dibeli oleh siapa? Abu Bakar. Mau 100 dirham, mau 200 dirham, pokoknya saya ingin membebaskan Bilal. Dan alhamdulillah Bilal terbebas dan menjadi orang yang dipercayai oleh Rasulullah SAW untuk apa Bu? Mengumandangkan azan. Artinya apa? Rasulullah tidak melihat kamu itu siapa, sedang menjadi apa. Ayo kita bareng-bareng untuk memperjuangkan Islam. Bapak Ibu sekalian, di sekitar pasti ada orang-orang yang tadi itu kita sebutkan di awal. Maka jangan menganggap itu bagian dari perbedaan. Sama di mata Allah itu sama, di mata Rasulullah itu sama. Yang membedakan adalah apa tadi? Ketakwaan dan amal perbuatan kita. Kemudian dalam akhir pembuka kita, saya ingin menceritakan sedikit tentang kisahnya ada yang kenal dengan Abu Nawas, Bapak Ibu? Abu Nawas ya. Abu Nawas ini tokoh penyair. Abu Nawas ini tokoh yang lucu. Tapi syair-syairnya sampai hari ini banyak digunakan oleh umat muslim. Sekarang saya tanya, Bapak panjenengan nggak ada masalah, Pak? Nggak ada, nggak ada. Ibu yang pakai pink, jenengan nggak ada masalah? Nggak ada, nggak ada. Ceritanya begini. Ini masalah bermasyarakat juga. Ada seorang laki-laki parubaya mencari Abu Nawas di warkop. Warkop ya kalau sekarang ya, tapi waktu itu namanya kedai. Lalu yang dijumpai adalah sahabatnya Abu Nawas. Hai pemuda, kenapa kamu mencari Abu Nawas? Kata sahabatnya Abu Nawas. Abu Nawas menyampaikan kepada seorang pemuda tadi itu, saya punya masalah dan saya butuh menyelesaikan. Masalahmu apa? Kata sahabat Abu Nawas. Masalahku, saya merasa rumahku itu terlalu sempit. Saya punya 1 istri dan 8 anak yang tinggal satu rumah di satu rumah yang kecil. Oh, kata sahabatnya Abu Nawas, saya tidak bisa menyelesaikan. Silahkan cari Abu Nawas kemungkinan di rumah. Lalu datanglah laki-laki parubaya ini ke rumah Abu Nawas dan ditemukan Abu Nawas sedang membaca Al-Quran, mengaji. Hai Fulan, kenapa kamu kesini? Tanya Abu Nawas. Lalu menyampaikan tadi itu, rumah saya terlalu sempit, dihuni oleh 1 istri dan 8 anak. Kemudian Abu Nawas menyampaikan, belilah domba dan rawatlah di dalam rumahmu. Ya.
Wis sempit disuruh nambahi masalah lagi ya, domba. Lalu karena Abu Nawas ini dikenal menjadi orang yang ini ya, orang yang benar-benar bisa ngasih solusi, dipercaya oleh dia, maka berangkatlah dia ke pasar membeli satu domba dan diletakkan di dalam rumah. Berarti anaknya jadi songo gitu ya. Oke. Kemudian beberapa hari kemudian lelaki parubaya itu kembali ke Abu Nawas. Hai Abu Nawas, saranmu ini membuat saya pusing gitu. Membuat saya pusing. Kenapa? Rumahku ini semakin sempit. Oke, belilah unggas beberapa ekor dan taruhlah di dalam rumah. Nah, akhirnya karena percaya dengan Abu Nawas, unggas itu ya pitik, ya apa? Bebek itu ya. Oke. Kemudian nurut, tanpa perlawanan nurut, akhirnya ke pasar dan pulang membawa unggas. Monggo jenengan untuk piye Bu? Ono bapak itu ku di jero omah padahal omahe wis sempit. Oh, muring-muring. Tapi lelaki parubaya ini ndak ngurus gitu ya. Pokoknya ini sarannya Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dijumpai lagi oleh parubaya ini. Saya sudah tidak kuat lagi dengan rumah saya. Namanya pitik Bu ya, namanya bebek ya korat karet begitu ya. Kalau domba ya bisa ditali, tapi kalau ayam ya bebek itu kan nggak bisa. Akhirnya Abu Nawas menyarankan belilah satu anak unta. Wis gede mana malahan ini ya. Karena percaya dengan Abu Nawas, pulang lagi lah membawa unta. Nah, di kemudian hari Abu Nawas gantian berkunjung ke rumah lelaki parubaya itu. Gimana? Ya Fulan, apa kabarmu hari ini? Gitu ya. Kata-kata hari ini apa? Gitu. Ampun Abu Nawas, saya benar-benar sudah tidak kuat lagi dengan keadaan ini. Oke, jual untamu, jual anak untamu. Dijual lah, karena masih nurut tadi itu ya, nurut dijual. Lalu pulang, Abu Nawas pulang, kembali ke situ beberapa hari lagi. Gimana rasanya? Alhamdulillah Abu Nawas sudah longgar ini, gitu kan? Sudah longgar. Oke, kalau gitu unggasmu kamu jual. Beberapa hari kemudian kembalilah Abu Nawas ke rumahnya. Gimana kamu? Wah, ternyata rumah saya luas, gitu ya. Ternyata rumah saya luas. Oke, domba yang kamu beli jual. Kemudian suatu saat Abu Nawas kembali lagi ke rumah. Gimana rumahmu? Gimana rumahmu sekarang? Alhamdulillah luas. Sudah tidak ada apa-apa lagi sekarang. Anak-anak saya enak, nyaman. Istri saya juga tidak marah-marah, gitu ya. Ada beberapa hal ya Bu, Pak, yang bisa kita ini ambil dari cerita tersebut. Kira-kira rumah itu bertambah besar atau bertambah kecil? Tetap sama, tapi perasaannya sudah sangat luas. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama adalah rasa syukur. Pak, Bu, dulu masih SMA, masih SMA mungkin saya belum lahir ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu masih SMA, kira-kira masalahnya seberat hari ini atau seringan hari ini? Masa-masa kita sekolah itu masalah sudah banyak atau masih sedikit? Masih sedikit. Semakin kesini, semakin tua, semakin kita kira-kira semakin banyak masalah atau tidak? Banyak. Padahal pegang uang semakin banyak daripada hari itu. Sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya suami, bahkan ada yang sudah punya cucu. Kalau ngomong masalah-masalah, berarti ada orang yang menemani untuk mengakhiri masalah. Tapi ternyata tidak membuat masalah itu selesai, tapi semakin banyak.
Kalau kita bersyukur, kalau kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka masalah itu tidak akan pernah mengganggu ibadah kita. Tapi ketika masalah itu kita pahami menjadi sebuah cobaan dan kita menyerah, maka akan menjadi masalah-masalah baru, bahkan kita menghindari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada hal-hal yang perlu didiskusikan, monggo kita diskusikan. Kalau misalnya tidak ada, ya alhamdulillah ya kita bisa. Oke, monggo Pak.